Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah game terakhir teman-teman, atau ronde terakhir, ronde 9 pada Qatar Master 2023, di mana Grandmaster Magnus Carlsen bertemu dengan Grandmaster dari India, Abhimanyu Puranik. Bagaimana permainannya berlangsung, mari kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Abhimanyu Puranik putih memulangkan dengan pion ke-4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol di papan. Pion ke-6 Morphy defense, gajah mundur ke-4, B5 langsung juga mengancam gajah, gajah ke B3, kuda ke A5 lagi-lagi menekan gajah. D4 menyerang petak sentral. Apabila teman-teman kuda langsung menerima pion ini, menteri ke depan juga menekan mendapatkan kembali. Sehingga D4 dipilih, maka pion memukul pion, menteri menerima, lalu gajah ke B7 menekan juga pion ke depan, kuda ke C3, D6 saat ini, lalu gajah ke G5 di mana menekan menteri juga mengundang supaya ke depan pion menutup dan memperlemah petak terang. Magnus Carlsen memilih kuda menutup, tetapi kelemahannya kita lihat menutup akses gajah. Kuda ke D5 menempatkan di sentral juga menekan. Benteng ke G8 teman-teman juga mensupport ke depan apabila terjadi pertukaran. Masalahnya pion ini ke depan tiada perlindungan. Putih melanjutkan dengan C4 lagi-lagi mendobrak, tetapi ini menutup akses gajah sehingga langsung F6 dimainkan, gajah mundur dan C5 saat ini. Sebelumnya seperti ini teman-teman, kita bisa bayangkan apabila pion ini sebelumnya tidak melaju seperti ini, misalkan langkah tunggu H3 misalkan, dengan ide F6 dimainkan, maka gajah bisa memukul pion teman-teman. Karena dengan undangan apabila pion menerima, masalahnya kuda memukul pion F6, percaya atau tidak ini adalah skakmat. Oke, tetapi tentunya dengan C4 saat ini menutup akses gajah sehingga tidak bisa terjadi pengorbanan karena ini tidak skakmat ke depan. Gajah mundur, maka C5, menteri mundur ke C3, kuda memukul pion, lalu gajah juga memukul kuda, pertukaran, rokade dari putih. Magnus Carlsen juga melakukan simplifikasi kuda memukul kuda, pion menerima, membuka juga file E. Di sini raja langsung menghindar ke F7 melakukan rokade secara manual. Menteri baru memukul pion, lalu menteri ke D7. Pion ke G4 saat ini dimainkan, benteng ke E8, gajah ke C3 dan H5. H5 tidak hanya menawarkan pengorbanan, tetapi juga untuk ke depan membuka akses juga menteri teman-teman di petak F5. Benteng ke G1, G5 saat ini, pion lalu memukul pion, membuka menteri ke F5. Di sini apa yang dimainkan teman-teman? Cukup logis, benteng ke D3 mensupport kuda, tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya bahwa langkah menteri juga kembali menekan juga gajah apabila terjadi pertukaran adalah sebuah opsi. Apabila gajah mundur, di sini juga kuda mundur dan ini pun masih cukup sebanding. Namun teman-teman, di dalam posisi seperti ini dipilih benteng ke D3, maka G4 saat ini, kuda mundur ke D2 dan gajah ke H6 langsung mengepin. Raja ke D1 menghindar pinan, maka gajah langsung memukul kuda teman-teman dengan teknik seperti ini, bahwa apabila benteng menerima, masalahnya menteri ke B1 skakmat. Oke teman-teman, tentunya di sini dipilih bahwa gajah menerima. Sebelumnya juga apabila raja yang menerima, masalahnya menteri memukul pion F2 skak, waktu yang sama mengancam benteng. Tetapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda, sebelum gajah memukul kuda, ada sebuah opsi yang cukup menarik dibahas juga secara live. Menteri memukul pion H5, dengan ide ke depan ada discover skak tentunya. Benteng tentunya wajib mencegah, maka gajah ke C8, di mana juga pion terancam ke depan. Di sini juga disupport pion ke depan, maka hitam pun menang telak secara posisi. Kita kembali teman-teman di dalam posisi gajah langsung menerima tentunya dengan ide apabila benteng menerima akan skakmat, maka opsi terbaik dimainkan putih, gajah menerima. Benteng ke E5, menteri ke B3 menekan gajah, gajah mundur. Bagaimana bang jika gajah saat ini menerima pion? Memang ini sebuah opsi. Benteng memukul gajah, benteng memukul benteng. Tetapi di sini teman-teman bahwa Magnus Carlsen tidak mau ke depan, bentengnya sedang dipin, di mana ada ancaman skak, pion berpotensi promosi. Oleh sebab itulah ia memilih tidak menerima pion tetapi gajah mundur.
Benteng KG3 saat ini dengan ide selain menghentikan pion juga ke depan mungkin bermanuver menawarkan benteng. Benteng Ke-8 yang jadi pertanyaan bagaimana Abimanyu Puranik melanjutkan serangan. Menteri Ke-4 menekan juga salah satu pion teman-teman, memberikan juga pionnya kembali. Benteng Ke-4 saat ini melindungi pion ini, maka menteri memukul pion, gajah memukul pion, menteri juga memukul pion. Langkah benteng untuk menawarkan sebuah opsi gajah ke C4 dipilih teman-teman. Ini adalah langkah meragukan yang dipilih Magnus Carlsen. Maka putih menteri ke D7 skak memaksa pertukaran menteri dengan tempo skak raja ke-6. Maka benteng ke G7 dimana juga selain mengancam pion mempersiapkan pion promosi. Benteng ke-8 saat ini menekan gajah, raja ke C1 menghindar, benteng ke D4 menekan juga teman-teman, dan benteng lalu memukul pion saat ini. Apabila diterima di sini juga gajah ke depan akan tumbang, maka benteng memukul gajah, pertukaran terjadi, melakukan skak raja ke D5 dan benteng ke H4 di mana mensupport pion cukup logis juga mendukung pion promosi. Akan tetapi teman-teman, langkah unggul di dalam pos ini ialah benteng ke C2. Memaksa pertukaran, misalkan dilakukan skak, maka raja ke D2 dilakukan skak dengan raja berpindah open skak, maka raja ke E2 menekan benteng ke H1, maka simpel benteng baru ke H3 mensupport pion juga mendukung pion untuk promosi. Di sini pun putih lebih unggul. Kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dipilih tentunya terlebih dahulu langsung benteng ke H4, maka raja ke C6 saat ini juga untuk membuat benteng di baris kedua, dan ini cukup penting teman-teman, duel endgame akan terjadi. A3 berlanjut, benteng ke G8 ancaman skakmat dari Magnus Carlsen, benteng ke G3, maka benteng ke E8 lagi-lagi ancaman skakmat, raja ke B1, benteng ke B8 menekan pion, B4 pertukaran terjadi. Langkah raja sebuah opsi, benteng ke E8 juga ingin melakukan skakmat, maka dilakukan skak, raja ke B5, benteng ke C2, dan benteng ke F3, H6, dan raja ke A4. Di sini raja ke C1 teman-teman, posisi kembali sebanding. Tentu waktu juga sudah mulai krisis. Di sini raja ke B2 untuk mencegah raja Magnus mendekat sebuah opsi. Semisal dilakukan skak, maka raja ke C1 dilakukan skak, raja ke D2, benteng ke E3 melakukan skak ke depan. Di sini B5 terlihat mengorbankan teman-teman, tetapi untuk menjauhkan raja, maka H7 bisa dimainkan satu petak lagi promosi. Dilakukan skak, maka di sini raja dapat survive karena raja sudah menjauh teman-teman. Maka saat ini dihentikan pion akan promosi, dan pada akhirnya putih unggul satu perwira. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam pos ini raja ke C1 dipilih oleh Abimanyu Puranik, maka raja ke B3 di sini dilakukan skak, raja ke C3 dilakukan skak, raja ke B3, benteng ke D4 saat ini, maka benteng ke A8 juga melakukan skak ke depan, raja ke D1, benteng ke H3 menekan pion, B5 saat ini dilakukan skak, benteng menutup, maka ditukarkan saja mendapatkan pion, benteng ke D6 di sini juga memukul pion teman-teman, B6, benteng ke H8 mencegah ke depan pion saat ini, raja ke D2, dan setelah benteng ke B8 di sini juga mereka sepakat draw, pion akan tumbang ke depan atau bahkan pertukaran. Di sini juga pion akan dikejar teman-teman, maka akhirnya raja akan versus raja ke depan. Sangat-sangat menarik tentunya, dan juga kita lihat begitu sengit endgame yang terjadi, di mana ada momen juga Magnus Carlsen melakukan kesalahan, dan apabila Abimanyu Puranik survive sebelumnya, maka ia punya potensi mengalahkan Magnus Carlsen. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan cukup sebanding, di mana Abimanyu Puranik memiliki akurasi 87% dan Magnus Carlsen 87,4%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.